Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qaidina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kembali dan kembali senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di majelis ini, tapi dalam berbagai kesempatan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar, yang begitu banyak, yang terus tercurah kepada kita siang dan malam. Tidak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal puasa kita dan juga amal-amal soleh kita yang lainnya. Ya Rabbal Alamin. Pada sore yang berbahagia ini, seperti biasa, izinkan saya menyampaikan tausiah, dan kali ini temanya adalah Ramadan Syahrul Furqan. Ramadan Syahrul Furqan. Apa itu Furqan? Furqan artinya adalah pembeda. Syahrul Furqan artinya berarti bulan di mana terjadi perbedaan antara hitam dan putih, antara hak dan batil, atau bulan di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kemampuan furqan, membedakan antara yang baik dan yang benar. Kenapa Ramadan disebut Syahrul Furqan? Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan penamaan ini atau Ramadan disebut sebagai Syahrul Furqan. Yang pertama, ada satu peristiwa besar di bulan Ramadan, di awal-awal Islam berdiri. Dan peristiwa ini adalah peristiwa perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melawan kaum musyrikin, yaitu perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pertemuan kaum musyrikin, pasukan kaum musyrikin dengan pasukan kaum muslimin sebagai Yaumal Taqal Jam'an, Yaumal Furqan. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Disebut sebagai hari yang membedakan yang benar ada di sebelah mana, yang salah ada di sebelah mana. Yang membedakan antara kaum muslimin bersama Rasulullah SAW di pihak yang benar, dan kaum musyrikin dengan berbagai konco-konconya di pihak yang batil. Peristiwa ini kemudian sekali lagi disebut dengan Yaumal Furqan, hari di mana dua kubu yang sangat berbeda itu ketemu. Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya dua kumpulan, dua kelompok antara al-haq dan yang batil. Nah, kemudian karena peristiwanya terjadi di bulan Ramadan, maka Ramadannya kemudian juga disebut sebagai Syahrul Furqan. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an, di dalam bulan Ramadan ini Al-Qur'an.
yang dimana Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk sekaligus juga sebagai pembeda, yang dengan Al-Quran kita mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Surat Al-Baqarah Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, yang di dalamnya ada petunjuk sekaligus juga ada furqan. Furqan sekali lagi kemampuan bagaimana kita mampu membedakan antara yang baik dan benar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengantarkan seseorang kepada derajat takwa. La'allakum tattaqun. Puasa ini mengantarkan setiap kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang dengan puasanya dia telah meraih ketakwaan, dengan puasanya yang benar Allah antarkan kepada ketakwaan, maka ketakwaan itulah yang akan menjadikan dia memiliki sifat al-furqan, mampu membedakan antara yang baik dan benar. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kepada kamu furqana, kemampuan untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa melahirkan ketakwaan. Ketakwaan melahirkan furqan. Maka orang yang mengisi Ramadan dengan puasa, maka insya Allah dia akan mampu untuk mendapatkan Al-Furqan. Dan di antara ciri-ciri seseorang puasa dengan benar dan mendapatkan ketakwaan, lalu dia mendapatkan Furqan, adalah semakin semangatnya dia untuk melakukan kebaikan. Semakin mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Karena dia sudah sampai ke derajat takwa, dan dia semakin bisa membedakan mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan. Artinya dia akan semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Demikianlah kenapa Ramadan disebut sebagai Syahrul Furqan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat para hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.